Salam jumpa warga jemaat GKI Klasi Solo. Apa kabarnya? Saya berdoa kiranya saudara-saudara semua dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ngomong-ngomong soal kesehatan, beberapa waktu yang lalu anak kami, Narendra Asmarajati, periksa ke dokter spesialis anak karena ada persoalan sedikit di alat kelaminnya. Setelah diperiksa, ternyata ada kotoran di dalam, sehingga lalu harus segera diobati dan lalu diusahakan untuk dilakukan sunat, supaya bersih dan sehat. Nah, ngomong-ngomong soal sunat, teks kita, firman Tuhan pada saat ini juga berbicara terkait tentang sunat. Kita akan merenungkan bersama-sama Galatia pasal 6 ayat 11 sampai 18. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur karena diberikan waktu untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Bersamalah dengan kami, berkaryalah di dalam kuasa Roh Kudus atas setiap kami, sehingga firman ini menjadi bagian yang terus terpatri dalam hidup kami, membekali kami, memberkati setiap kami yang menyaksikannya, yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Galatia pasal 6 ayat 11 sampai 18. Saya akan bacakan untuk kita semua seturut dengan terjemahan baru edisi kedua. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, namun mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh kaidah ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita semuanya. Ini adalah perikop terakhir dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia yang waktu itu sedang galau. Kenapa galau? Pasti ada masalah. Apa masalahnya? Ada sebagian jemaat orang keturunan Yahudi yang memaksakan ritus sunat kepada semua jemaat, termasuk yang non-Yahudi. Kenapa itu diberlakukan? Sebab mereka berpandangan bahwa sunat itu dapat menyelamatkan. Selain itu, mereka juga punya pandangan bahwa setiap orang Kristen itu laki-laki wajib disunat, seperti halnya dalam hukum Taurat. Tetapi mereka sebenarnya punya motivasi terselubung, punya kehendak yang tersembunyi. Apa sih motivasinya? Yaitu supaya mereka menghindari salib Kristus. Salib Kristus itu kan soal penderitaan, menderita, berkorban sama seperti Kristus berkorban. Memang pada zaman itu
Kekristenan sedang berada dalam ancaman, bahaya. Dan sebagian orang-orang Yahudi mewajibkan semua orang untuk sunat. Nah, ini jemaat Kristen ini ke bawah-bawah aturan-aturan yang dulu. Pokoknya tradisi ini harus dijalankan karena itu menyelamatkan, gitu ya. Nah, lalu Paulus menyampaikan surat pastoralnya ini dengan diberikan tanda yang tebal. Makanya dikatakan, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis. Maksudnya itu bukan mereka nggak bisa baca, tapi ini menjadi sebuah penekanan. Ini penting untuk kamu perhatikan. Bahwa kalau kamu adalah pengikut Kristus, yang utama adalah menjadi manusia-manusia Kristus. Manusia-manusia baru yang mempercayai Kristus bukan hanya diucapkan, bukan hanya dalam tutur, tetapi juga dalam tindakan. Lahir baru sebagai manusia baru yang percaya kepada Kristus. Apa buktinya? Ya, diwujudkan melalui tindakan hidup setiap hari. Menghadirkan kasih, menghadirkan damai sejahtera bagi semua orang, menghadirkan kebaikan bagi setiap yang dijumpainya, menghadirkan betapa Tuhan mengasihinya dan mewujud nyatakan kasih itu, hadirkan kasih itu, meneruskan kasih itu kepada sesama. Jadi bukan soal hanya ritus. Makanya lalu ditegesin oleh Paulus di ayat 15, sunat itu bukan lagi sebuah ritus yang diwajibkan bagi orang percaya. Sebab yang paling utama disebutkan di sini adalah menjadi ciptaan baru. Bagaimana semua orang mampu memberikan dirinya sebagai ciptaan baru, bagaimana semua orang di dalam dirinya itu menyembah Yesus yang tersalib, yang berkorban bagi manusia. Maka spirit utama dari hidup kekristenan adalah juga mengedepankan salib Kristus itu menjadi teladan untuk dikerjakan dalam salib kita masing-masing. Jadi tidak hanya sekadar melakukan ritus, tetapi berkorban seperti Kristus berkorban. Artinya menghadirkan kasih, kepedulian, perhatian, pertolongan, doa, memberkati, menyatakan berkat, menghadirkan kata-kata yang menguatkan dan positif. Semuanya itu adalah upaya baik sebagai ciptaan baru, sebagai orang-orang yang mengasihi Yesus Kristus yang tersalibkan bagi keselamatan dunia, bagi keselamatan kita semua. Mari kita bersama-sama menjadi manusia-manusia baru, sehingga hidup kita menjadi kitab suci yang terbuka. Tingkah laku dan tindakan kita memberkati banyak orang. Itulah yang disebut manusia baru. Kalau yang saya ceritakan soal anak saya tadi, yaitu soal porsi dari perspektif kesehatan. Dan itu baik adanya. Maka ini tidak lagi menjadi perdebatan soal boleh dan tidak disunat dan seterusnya. Sebab yang paling utama adalah menjadi ciptaan baru. Menghidupi apa yang Kristus hidupi, membela apa yang Kristus bela, menangisi apa yang Kristus tangisi, memperjuangkan apa yang Kristus perjuangkan. Itulah sejatinya manusia-manusia yang percaya bahwa Yesus menyelamatkan dunia dan Yesus menyelamatkan kita semua, dan Yesus mengutus kita untuk menjadi saksi-saksinya, menghadirkan kasih Tuhan, kebaikan dari Tuhan, damai sejahtera bagi semua ciptaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya semua jemaat di ruang lingkup GKI Klasi Solo yang mendengarkan renungan ini diberkati oleh sabda Tuhan, bahwa kami diutus
dan ditebus oleh darah Yesus Kristus, oleh pengorbanan di kayu salib dari Yesus Kristus, maka kami pun terus diutus untuk berkarya bagi Kristus, menjadi ciptaan baru yang seluruh hidupnya dibaktikan bagi hormat dan kemuliaan Kristus. Bagaimana kami terus mewujud nyatakan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami memuliakan Tuhan Yesus, menghadirkan kasih dan kebaikan bagi sebanyak mungkin orang. Itulah dimensi hidup baru dalam hidup kami. Maka kuasailah kami dengan Roh Kudus agar firman ini tidak hanya terpatri, tapi kami kerjakan dalam keseharian. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang ketika mendengarkan renungan ini dalam keadaan sakit, membutuhkan pertolongan, membutuhkan topangan Tuhan. Kami berdoa, kiranya Engkau menyembuhkannya di dalam kuasa dan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mereka yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan sembuhkan. Mereka yang kurang bersemangat, kiranya hadir kuasa Roh Kudus yang memberikan pengharapan baru, meyakinkan kepada setiap kami bahwa kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Ada Yesus di dalam kuasa Roh Kudus yang selalu berjalan bersama kami, menemani gumul juang hidup kami. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa, Tuhan bersama kita.